aktif di lapangan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat karunia-Nya jika kita bisa berkumpul pada acara yang sangat penting, acara yang memungkinkan sinergitas kita bisa berkembang, kapasitas daripada agen-agen juga bisa berkembang. Tugas kita ke depan sangat berat, tantangan kita sangat berat. Tanpa kolaborasi dari semua pihak, dari sipil, agen-agen gotong royong, dari TNI, dari Babinsa, kemudian dari Babin Kaptimmas, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sepertinya sangat sulit kita laksanakan. Saya ingin menyampaikan beberapa data yang menjadi acuan kita bergerak. Kalau kita berbicara indeks pembangunan manusia, ya, NTB, Bapak Ibu yang berhormati, itu nomor urut 26 dari 34 provinsi saat ini. Berbicara indeks pembangunan keluarga provinsi secara nasional, kita berada pada urutan 33 dari 37 provinsi. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Bangga. 33, untung ada Papua. Ya. Jadi kalau kita ke Jakarta, Bapak Ibu yang berhati, rekan-rekan agen gotong royong, benar-benar kita tidak bangga menjadi warga itu, karena di Pampang diumumkan data-data seperti itu. Malu rasanya. Sudah 79 tahun merdeka, BAB-nya belum juga tuntas. Sanitasinya juga masih menjadi masalah. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Urusan sanitasi, urusan kebutuhan dasar, urusan ibu hamil, urusan kemiskinan ekstrim, urusan stunting. Ini yang menentukan indeks pembangunan keluarga, indeks IPM itu yang masih rendah. Alhamdulillah di NTB ini, ketika dia diumumkan untuk tingkat kabupaten, untuk IPM, indeks pembangunan manusia di NTB tingkat kabupaten, karena kabupaten tidak bisa disandingkan dengan kota, beda. Nah, di NTB alhamdulillah KSB menempati peringkat pertama indeks secara nasional. Indeks pembangunan keluarga yang tadi nomor 33 NTB itu secara nasional, tapi begitu 514 kabupaten kota diadu dia indeks pembangunan keluarganya, maka KSB mendapat peringkat ketiga secara nasional. Akhirnya saya mendapatkan 2 lencana sekaligus dari Presiden. Satu Birakarya, kedua pembaktian sosial. Satunya lencana. Nah, ini yang oleh dunia luar KSB ini. Ada apa di KSB? Kenapa bisa kebutuhan dasarnya bisa kita capai? Tadi Kabin sudah membacakan riwayat hidup, riwayat singkat mengenai program daerah pemberdayaan gotong royong. Ini adalah sebagai instrumen kita, di samping dia sebagai nilai, tetapi pemberdayaan gotong royong adalah salah satu cara instrumen untuk pencapaian tujuan.
Dan alhamdulillah sebagian tujuan-tujuan itu kita sudah bisa capai. Jadi uniknya kita dengan daerah lain, kita memiliki agen-agen gotong royong yang siap menjadi garda terdepan pelaksanaan pembangunan berbasis. Ini yang harus ditingkatkan. Tidak perlu kita harus mencampur baur ini semua dengan urusan politik. Tidak perlu. Saya 5 bulan rela untuk tidak ketemu dengan teman-teman agen, hanya untuk supaya agen-agen bisa tetap dalam melakukan pilihan politik. Bapak Ibu yang kami hormati, agen-agen yang saya cintai, nah kembali setelah NTB terkait dengan posyandu. Tantangan kita ke depan, apa yang sudah kita laksanakan di NTB, di KSB, ini yang ingin kita coba terapkan di NTB. Kita berusaha. Nah kemudian salah satu yang sudah cikal bakalnya sudah kita rasakan adalah pembentukan posyandu gotong royong. Posyandu gotong royong keluarga, posyandu gotong royong, posyandu keluarga. Kalau gotong royongnya milik kita, sehingga kita Pak Tajudin kalau tidak salah posyandu keluarga gotong royong. Provinsi mencanangkan posyandu keluarga, tapi itu belum jalan. Nah, insya Allah ini akan kita lanjutkan kembali ke depan. Jadi kalau ada posyandu keluarga, maka ada keinginan dari kita semua untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dipusatkan di posyandu. Kemudian dia yang dilayani adalah segala semua jenis usia. Kalau boleh saya katakan dari janin sampai lansia. Itu akan dipusatkan pelayanannya di posyandu. Makanya disebut posyandu keluarga. Jadi harus ada kontrol terhadap ibu hamil, termasuk janinnya. Ada kontrol terhadap ibu melahirkan, termasuk juga bayinya. Ada kontrol terhadap ibu menyusui, termasuk balitanya. Sampai dengan anak-anak remaja, anak-anak produktif, kemudian sampai dengan ibu-ibu rumah tangga, termasuk sampai juga dengan lansia. Ini yang akan dicoba dilayani, dipusatkan di posyandu keluarga. Ya. Jadi dari janin manusia itu diurus. Karena kita ini Bapak Ibu yang terhormati, tadi saya sudah sampaikan bahwa IPN kita sangat terpuruk, salah satunya karena pendidikannya, kesehatannya, daya belinya itu yang bersemangat. Mudah-mudahan ke depan melalui wadah posyandu keluarga, kemudian diisi oleh agen-agen gotong royong, termasuk juga kader-kader posyandu dan semua stakeholder, termasuk kerjasama dengan Babinsa ini akan terus kita lakukan, sehingga mudah-mudahan ke depan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat itu akan bisa kita wujudkan. Bukan saja di KSB, tetapi juga di seluruh NTB. Siap jadi garda terdepan? Alhamdulillah. Ini yang paling penting. Nah kemudian tadi kita mendengar laporan dari Kepala BPUMD yang terkait dengan beberapa permasalahan terkait dengan agen ini. Yang pertama, memang kapasitasnya harus kita tingkatkan, sehingga agen-agen di dalam melakukan interaksi dalam rangka mentransformasi tugas fungsi kepada masyarakat harus paham betul, tidak boleh setengah-setengah. Apa yang jadi tugas fungsi sebagai agen gotong royong harus dipahami dengan baik. Ya, sama juga dengan PNS, aparatur sipil negara. Kalau tugas fungsi ini kita tidak pahami,
maka itu akan menjadi masalah di dalam kita membangun kerja-kerja sinergi, kerja-kerja kolaboratif di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya yakin ini sudah semakin baik, makanya setiap tahun dilaksanakan pembekalan atau jambore yang nantinya di situ dihajatkan untuk peningkatan kapasitas daripada agen-agen gotong royong. Ini sudah yang dari awal dari program gotong royong setiap tahun kita laksanakan. Tidak terasa perjumpaan kita ini sudah 9 tahun lebih. Ya, nanti tanggal 26 Januari itu sudah 9 tahun. Ya. Jadi masa jabatan kita bupati ini juga dipotong 1 tahun. Sampai dengan ada bupati baru baru nanti akan serah terima jabatan. Nah, masalah kedua tadi ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita antisipasi supaya ya tidak turun di tengah jalan, ya, tidak sampai akhir. Ini juga masalah karena kita sekali ada pergantian antar waktu, itu menyebabkan ya tentu semangat kapasitas kita berbeda-beda. Itu juga mengganggu secara keseluruhan daripada tugas-tugas. Oleh karena itu nantinya pada periode berikutnya mudah-mudahan konsistensi komitmen dari agen-agen gotong royong ini ya bisa dijaga dari awal hingga akhir. Jadi tidak ada lagi pergantian-pergantian di tengah jalan. Terakhir yang kami sampaikan kepada kita semua, saya mengajak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang ke Pak Kiai Zulkifli Muhadi, Bupati pertama. Saya juga begitu ketemu sama Adi Hidayat, saya antar beliau ke BDT, di dalam mobil juga saya tanyakan apa rasa bahagia itu. Ya. Karena ada orang kaya tapi tidak bahagia, ada orang sedang-sedang apalagi, tidak punya harta apalagi, tapi ada orang yang sekali makan 1 hari tapi kelihatannya bahagia. Apa rasanya? Ternyata rasanya sederhana, bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kita berterima kasih kepada kedua orang tua. Rasanya sederhana. Bersyukur kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua sebagai cerminan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita, termasuk mungkin juga kepada guru, mungkin juga kepada pemimpin kita, semua kita syukuri. Hadirkan mereka dalam doa-doa terbaik kita, di dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan wajah-wajah yang berjasa pada kita. Itu maksudnya. Wajah orang tua dihadirkan dalam kita berdoa. Wajah guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita, hadirkan ya wajah mereka. Wajah-wajah pemimpin kita yang sudah memberikan kontribusi dalam pengembangan hidup kita, hadirkan. Sekecil apapun, hargai jasa-jasa manusia ini. Hargai. Dan itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Ketika kita menghargai apapun jasa orang, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Jangan remehkan kebaikan. Walaupun itu dilaksanakan dengan 2 jari, 3 jari, bahkan dengan 1 jari pun, jangan pernah remehkan kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan mana dari kita yang ada berkahnya, yang menghantarkan kita untuk sukses dalam hidup ini. Kita juga tidak tahu kebaikan mana, apakah dari jari kelingking kita, telunjuk kita, 2 jari, 3 jari, yang menghantarkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Berbuat baiklah, tebarkan kebaikan-kebaikan,
lebih-lebih saudara-saudara sebagai agen penggerak gotong royong. Alhamdulillah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Nah, tanpa kesyukuran, tanpa penghargaan terhadap jasa-jasa yang mungkin kita ajak dalam proses membangun gerakan gotong royong itu akan menjadi sia-sia. Saya sangat berterima kasih dengan kiprah-kiprah yang sudah kita lakukan. Maka ketika di NTB kita bilang sebut KSB, maka itu akan diikuti dengan bumi gotong royong di Nusa Tenggara Barat. Saya senang. Jadi identik KSB ini sama dengan bumi gotong royong. Jadi makanya ada ada tugu masuk tugu STBM, itu juga melambangkan bahwa di situ ada dilaksanakan dengan gotong royong. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kemudian jajaran TNI, kemudian jajaran Polri atas kerjasama kita selama ini yang sangat baik. Ya, kalau kita masih yasinan, biasanya kita yasinan sama-sama Pak Wakil. Biasanya kita undang semua Babin Kamtipmas, undang Babinsa, kemudian ada arahan-arahan dari Kapolres, daripada Dandim, semuanya ini tentu ini tidak bisa kita pandang sebelah, dan ini betul-betul sudah memberikan hasil yang cukup positif bagi kegiatan pembangunan berbasis gotong royong yang kita rasakan manfaatnya sekarang ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kiprah kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya ini akan menilai, akan memberikan keberkahan, rahmat atas kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini. Insya Allah saya sangat yakin sekali bahwa proses yang baik tentu dia akan mendapatkan hasil yang baik. Hasil tidak mungkin mengkhianati proses. Jadi lakukanlah proses itu fase demi fase secara baik dan benar. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama kita. Saya pikir ini Bapak Ibu yang kami hormati yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas izin kita semua. Mari bersama-sama Japuri agen gotong dalam rangka membuat gotong royong sebagai nilai dan alat pencapaian tujuan. Saya katakan secara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan momen foto bersama. Mohon izin Pak Bupati untuk bisa bergabung dengan tamu undangan lainnya. Mohon izin juga Bapak Ibu Forkopimda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten